Emang dia. Terus mau buka apa lagi ya? Link-linknya di mana kemarin ya? Waduh, Dimas enak banget sambil ngemil. Cilok. Sarapan Kak. Oke deh. Enjoy Jogja ya. Enjoy your holiday. Yang penting tetap on cam. Link-linknya coba tolong di-up lagi di WA masing-masing ya. Link-linknya di-update lagi ya. Dita berarti update linknya juga. Terus Aul kemarin belum sempat presentasi kan? Yang minggu kemarin. Minggu lalu cuma ada Dimas sama Aura. Ya, dua itu ya. Oke, Bagas, mana ini? Kok di off cam lagi? Ya, hari ini adalah pertemuan kita ke-13. Ada berapa nih di sini ya? Yang melalui Zoom ada 20 partisipan yang sudah join. Ya, untuk teman-teman dari PK2 jangan sampai lupa untuk assignment-nya bisa dikerjakan dan dikirim. Ya, selain itu di sini juga hadir kurang lebih ada berapa nih ya? 20 juga ya yang hadir secara langsung di Blue Ocean. Dan ada juga yang masih dalam perjalanan, tadi kan sudah izin. Untuk yang izin ke luar kota, ya untuk jalankan hari Natal dan juga Tahun Baru, hati-hati di jalan. Ya, jangan lupa assignment-nya dikerjakan untuk bisa memaksimalkan poin di akhir semester ini, khususnya di mata kuliah Bisnis Etik dan juga Pancasila. Oke, hari ini ada sharing progress dari timnya siapa? Rendika ya? Ini udah pertemuan 13 ya, jadi kurang lebih progres bukunya setidaknya sudah 80%. Ya, terakhir untuk assignment pre-akhir recheck sudah dijalankan. Majuan Mutia, pintar. Ya, udah dijalankan komen-komennya? Belum, kenapa belum dijalankan? Penyelesaian. Oke, boleh sekarang di-share linknya untuk dipresentasikan progresnya. Setidaknya sudah 80% karena minggu depan kita sudah pertemuan terakhir ya di 2025 ya, pertemuan akhir. Kemudian biasanya ada minggu tenang sebelum UAS. Nanti bisa dimaksimalkan untuk kuis pra UAS atau untuk kelas pengganti. Kayak kita nggak ada libur ya. Jumat masuk terus ya, nggak ada kelas pengganti ya. Oke, yuk di-sharing progresnya. Minggu depan kita kuis ya. Rencana tahun baru pada mau jalanin di mana nih? Di Tangerang aja atau ikut mudik? Arul nggak mudik, Arul? Di kamar. Lila nggak pada mudik, Lila? Enggak ya? Masuk aja ada kelas ya. Oke. Hai, Pung. Iya, iya sama Bang Muklis ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati bawa kotak tiga kan ya. Oke, Muklis Sina. Halo, yuk presentasi yuk. Arik yuk presentasi yuk. Pertemuan 13. Iya Kak. Ayo. Tunggu yang lain dulu boleh nggak? Nggak boleh. Arik belum presentasi soalnya. Ya, nunggu aja nggak? Oke, yuk. Kemarin kan udah ngerjain kan di sini ya. Oke, kita langsung saja. Kanin sudah hide untuk yang di off cam. Ya, jadi yang terlihat ada Dimas, Sulis, dan juga Kanin. Kita mau share screen. Yang mau presentasi bisa share screen melalui Zoom ya. Berarti boleh join Zoom-nya juga. Hai, Vina.
Oke, kita sambil tunggu ya. Ada timnya Arik yang akan sharing. Oke, em, di sini ada yang udah join lagi, ada 23 mahasiswa. Novi, on cam yuk, Novi yuk. Hafiz, on cam yuk. Waduh, waduh, terciduk kalian sedang di mana itu? Izin dulu, dia lagi di bengkel, motornya lagi bermasalah, Oh ya ampun, coba lihat. muter kabin. Ya udah, Kanza. Oh, sama Kanza juga, ya ampun. Kenapa kok bisa berdua nama Kanza ini? Pas banget. berangkatnya bareng kok, Apa? berangkatnya bareng jadi apa minta Oh, temen. berangkatnya bareng. Kirain kanin Novi ikut ke Bandung. Enggak ya? Oh enggak, Oh, enggak. Oke. Oke, oke. Hati-hati di jalan ya. Kanza sama Novi ya. Bengkelnya masih jauh nggak dari kampus? enggak kan ini bengkelnya di sebelah kampus. Ya ampun. Bengkel sebelah kampus ya udah tinggal aja. Gak boleh ditinggal kan nih Oh, katanya. suruh tungguin. Oke, oke. Udah. Iya. Udah sambil tunggu sambil kelas ya. Oke, thank you Kanin. Iya, sayang sama-sama. Semangat. Paling siapin link-linknya aja nanti jadi sampai sini tinggal presentasi, oke? Oke, Oke, sip. saya sini.
Ya, jadi thank you presentasinya. Tadi kalian juga udah sekilas bacain ya. Dan untuk penyusunannya, menurut kalian masih terlalu banyak poin-poin ya, poin-poin-poin ya. Ada baiknya kalau misalnya dijabarkan dalam bentuk paragraf. Ya, kemudian tadi kan ada beberapa contoh ya yang dimasukkan baik itu tools atau apps yang digunakan ya. Nah, dari sini kita bisa coba adopsi ya. Kalian ada salah satu buku ini judulnya Fintech Frontier Frontier and Beyond by Chong Su ya sama Chuan Wei Chou dari China ya ini kurang lebihnya. Nah, di sini dia memang ada udah fintech banget kan judulnya fintech terus ada titik dua juga kurang lebih mirip-mirip sama yang Arek dan juga Fakih lagi kerjain ya. Tapi di sini alangkah baiknya kita bisa coba lihat juga lebih lanjut bahwa di sini dia ada contoh-contoh table ya, competition and cooperation between fintech ya. Nah, di sini bisa jadi salah satu contoh juga ya, ada source-nya. Ada source, pada saat ada source berarti itu bukan data diolah sendiri. Ya, melainkan dia ada kutip dari orang lain atau bisa kita sebut adalah sebagai data apa yo? Sekunder atau primer? Data data apa? Kalau kita kutip dari orang lain berarti data sekunder atau data primer? Sekunder, ya. Nah, pada saat dia ada source seperti ini berarti dia kutip dari The Nordic Web, ya. Coba nanti kita bisa sama-sama lebih lanjut lihat misalnya fintech di platform platform fintech di Indonesia survei misalnya gitu ya. Tuh ada fintech Indonesia langsung ada tuh ya. Annual Member Survey 2024 statistik fintech ya kan dari OJK loh OJK loh ya. Tuh ada pernya lagi. Nah, ini bisa jadi salah satu data dukung ya untuk masuk ke dalam eh, eh, bukunya bukunya siapa? Bukunya Arik gitu ya. Nih ada statistiknya nih per September 2024 kayak gitu. Atau misal kita masuk ke gambar juga bisa. Tuh ya, data Indonesia. Iya, kayak gitu. Jadi ada saya ada perkembangannya tapi masih ada sumbernya gitu. Ya, aplikasi kalau ini kan lebih ke pinjol ya. Mungkin bisa ke aplikasi dompet digital gitu kan. Ini tuh ini nih, OVO berapa persen, link aja berapa persen. Nah, maksud kalian kayak gini. Ya, jadi ada data-data yang bisa muncul, ada gambar-gambar. Kalau dari buku yang kita bisa lihat ini, yang si siapa tadi, Xiong Chu tadi lagi proses ini, dia juga ada data kan, competition and cooperation between fintech and traditional banks ya, ada ada perbandingannya. Terus ada gambarnya juga, ya, fintech reform market structure ya, dia transformasiin struktur pasar gitu ya. Dari fintech ini dia bisa ngapain aja. Nah, ada gambar di sini. Pada saat dia nggak kasih source, berarti dia proses sendiri gambarnya. Ya, create sendiri gambarnya. Yang lain juga sama ya, bisa coba lihat dari sini ya. Terus, tadi kan ada poin-poin ya. Ada poin-poin. Nah, di sini juga ada poin-poin tapi dijabarkan dalam bentuk paragraf. Misalnya di sini coba kita highlight ya. First, ya, nih dia bilang kan by influencing market centralization ya, competition and market entry ya. Di sini ada gambar 11 ya, gambar 1.1 yang ini ya. Nah, tapi dari gambar 1.1 ini dia jabarin lagi. First poinnya apa? Terus second apa? Third apa? Ya, sampai dengan di sini ada third ya, ada 3 poin berarti ya. Nih satu, satu, dua, tiga ya dari fintech itu ngapain aja ya. Nah dia omongin. Kalau misalnya yang dari Arik, coba di stop share dulu Rik. Kan ini share screen di sini. Bentar, bentar, jangan-jangan. Nah di situ aja udah. Yang punya Arik punya. Nah di sini ada poin-poin kan. Nah itu belum dijelaskan dalam bentuk paragraf. Ya, berarti nanti bisa coba dimaksimalkan dalam bentuk paragraf. Oke? Coba Arik stop share, kalian mau share sesuatu yang kalian kirim ke Bisgen, kalian ngelis ya, udah BBC. Bisgen satu, terus kita forward ke Bisgen 2, Bisgen PK2 Sek 2, Bisgen 3,
Begin ini. Oke. Oke, di sini kita coba sama-sama lihat ya. Kita akan coba share screen dulu sebentar. Nah, ini filsafat damar namanya. Ya, Discovery and Mastery. Ya, bisa sambil buka juga di device masing-masing. Sekarang sambil kalian BBC, harus login dulu ya nanti ya, SSO. Kalian udah kirim listnya, berarti setidaknya kalian harus ngelist. Ya. Nah, di sini kenapa filsafat damar ada artinya nih, Discovery and Mastery. Ya, ini dibuat oleh Mamoy ya, yang di sini juga ada membahas terkait dengan thermo e-learning. Berarti kalian bisa klik juga apa itu thermo e-learning, apa itu filsafat sungai. Ya, di sini ada highlight yang pertama adalah memikirkan ulang pendidikan, pembelajaran yang dipercepat oleh AI. Ya, pembelajaran yang dipercepat oleh AI. Adanya teknologi, kita mau coba maksimalkan, kita mau coba gunakan untuk ngebantu kita, untuk ngelit kita, ya, dan juga bisa jadi sahabat diskusi. Ya, bukan serta-merta apa yang udah dikasih sama si AI ini, banyak ya tools AI. Yang kalian tahu ada apa aja? ChatGPT, terus Gemini, terus apa? Apa? Iya, yang terbaru di WhatsApp apa namanya? Meta AI, ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa coba maksimalkan hal itu untuk membantu pembelajaran, tapi bukan dalam artian, oke, gue percaya aja, gue kopas aja, nggak kayak gitu. Ya, harus bisa manfaatkan hal itu untuk kita bisa lebih growing growing lagi, knowledge-nya lebih luas lagi, ya gitu ya. Bayangin kita bisa sharing sama orang paling pinter di kelas, misalnya Zelo. Tapi kan Zelo juga masih terbatas, ya. Tapi kalau sama AI, pengetahuan dia udah lebih luas, ya. Tapi kita juga mesti ada batasan yang kita mesti coba make sure lagi, ya. Ada penelitian-penelitian yang kita juga mesti baca lagi. Ya, misalnya dalam menulis buku, ya. Kalian pasti juga pakai tools itu kan. Tapi kalian sekali lagi coba terangkan untuk bisa uh, memanfaatkan hal itu, jangan sampai kita yang diambil alih atau dikontrol sama AI. Tapi kita harus bisa manfaatkan. Kayak gitu. Nah, di sini di cermin ini ngebahas poin itu. Ya, jadi kalau misalnya pembelajaran konvensional, ya berarti masih dalam bentuk sekedar hafalan aja, ya kan kita nggak mau kayak gitu. Pokoknya kita mengerti dan bisa menggunakan teknologi terkini, yang dalam artian saat ini adalah AI, seperti itu. Ya, untuk bisa mendorong pemahaman yang lebih mendalam, ya. Bahkan juga bisa mendukung riset mahasiswa dalam bentuk penelitian, ya, mulai dari Scopus Q1 yang tertinggi, ya, hingga Scopus Q4, Sinta, atau bahkan menulis buku, kayak gitu, ya. Di sini juga dari cermin ini, ya, bisa mendukung pergerakan dari learning factory, yang mana kalau Bisgen itu udah learning factory banget kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian AI juga dapat merevolusi pendidikan, membuat Universitas Raharja menjadi pionir di bidang ini. Ya, maka dari itu, ya, pada saat pembuatan paper, book chapter seperti itu kita sebutnya adalah damar. Ya, discovery and mastery menggunakan AI. Seperti itu. Ya, di sini harapannya adalah menjadikan mahasiswa more skilled, persistent, and capable person. Ya, paham ya sejauh ini. Coba Kanin tunggu untuk BBC-nya sambil dipersiapkan lebih lanjut ya. Kemudian ini ada lagi nih, damar penemuan kepenguasaan, pembelajaran yang didorong oleh AI di Universitas Raharja. Ya, jadi kita open ya, open untuk mahasiswa bisa menguasai AI. Yang tadi juga udah kan bilang nggak hanya mesti di ChatGPT aja, tapi banyak tools yang kalian bisa coba maksimalkan. Bahkan kayak untuk aplikasi-aplikasi desain aja sekarang juga udah banyak menggunakan AI, gitu kan ya. Terus di sini Damar merupakan terobosan yang patut dirangkul bersama oleh seluruh sivitas akademika di seluruh tanah air. Ya,
Bismillah, semoga Allah memberkati kita semua menyongsong SDG 4 di mana telah sebagai prioritas program Indonesia yaitu untuk inklusivitas dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ayat keempat. Gitu. Oke, yuk ditunggu BBC-nya. Di sini udah ada Encan yang BBC, ya kan ada Milea, ada Eva, ada Adan, ada Nanda di sini ya. Ada Nuril. Oke, yuk sambil di list, Kanin tunggu BBC-nya hari ini. Oke, dari Arik ada yang mau sampaikan lagi? Udah, ya nanti bisa coba tolong dimaksimalkan untuk pembuatan book chapternya. Oke, dimaksimalkan kembali. Oke, ya. Next kelompok siapa yang mau presentasi progresnya? Vin kan ready? Vin kan ready? Oh, timnya di sini ya soalnya. Oke, Afif, ready? Rendika? Ya, ya, thank you ya. Loh, Hikmalnya nggak presentasi? Oh, beda kelompok. Oke, oke. Kita kasih kesempatan untuk bisgen lain dulu, nanti baru lanjut ke bisgen satu lagi ya. Oke, yang mau istirahat dulu boleh, ke toilet boleh. Di post record dulu ya. Ada Bang Rizal. Tumben banget on cam sampai kebalik kanin melihatnya susah, bro. Aduh, gimana itu, bro? Dibalik handphonenya. Nah, cakep. Oke. Apa kabar, Baik, bro? alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjut. Ini Nada udah lanjut recordingnya ya. Ya, Kanin ya. Kanin maaf ya, aku baru sampai kerjaan Kak. Huhu maaf ya Kanin. Oke, ajeng on cam ya. Kemudian kita coba open. Yang di WhatsApp grup jangan lupa di BBC ya. Yang di WhatsApp grup jangan lupa di BBC ya. Oh ya, Kanin masih share ke Lila juga ya. Kirim ke Lila Leje. Oke, siap. Rendika ya, book chapter. Cover sama front and back. Biru biru putih banget nih. Oke, nama penulisnya belum masuk ya. Belum ada nama penulis, belum lagi ada logo UR juga. Ya, coba nanti diperbaiki lagi ya. Sip, boleh silahkan langsung share screen. Yang join hari ini siapa? Rendika bisa join Zoom-nya, kemudian di share screen. Oke.
Oke, tes sekarang kedengar ya. Oke, sip, mantap. Tadi nggak kedengeran dari laptopnya, mungkin setting mic-nya udah di mute aja Rindika nggak apa-apa. On-nya dari laptop kan ini ya. Kritis dalam proses menguji desain produk mengumpulkan dan menganalisis masalah berguna kualitatif dan kualitatif seperti berapa lama yang harus bertanya juga sampai kesalahannya. Oke, ada lagi maksudnya tambahan poin-poinnya yang mau dijelasin. Kalian mau coba satu lagi? Oke, boleh silakan. Akan kembali dalam desain adalah dalam proses desain lanjutan untuk memastikan semua beberapa aplikasi digunakan menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna itu berdasarkan hasil pengujian, prioritas perbaikan, serta iterasi dan diulang. Manfaat pengujian berkelanjutan, pendidikan dan Oke, oke. Dari Dita, Afif dan juga Danang ada yang ingin disampaikan lagi? Boleh, oke, lanjut. Suaranya agak lebih di ini ya, louder ya. Atau Danang agak maju lagi gitu. Karena sayang banget tadi udah dijelasin di awal kan gambarnya bagus-bagus ya. Tapi nggak ke record karena input mic-nya mungkin kurang tepat, jadi nggak kedengeran. Oke. Mm-mm. Ada etiknya juga ya, kaitannya dengan etik ya. Oke.
Mm, mm, mm. Kalian tertarik yang terkait dengan poin tren tadi? Coba ke atas jelasin lebih detail lagi. Yang poin tren yang dijelasin di book chapter ini. Current trend ya, berarti kalian benar-benar tauin tren yang terkini itu ada apa aja. Boleh? Coba dijelasin. Jadi tren di wajah ini pertama mulai dari logo. Jadi kalau misalnya di kayak kalau kita lihat tuh logo sekarang tuh lebih straightforward ya. Jadi nama aplikasinya tuh di mereka logo. Jadi tren mereka tuh sekarang minimalis banget sama seperti UI-nya. Tapi kadang ada beberapa aplikasi yang UI-nya malah masih complicated. Jadi tentunya ada yang lebih minimalis dan ada yang enggak sama sekali maka penting sulit kayak contohnya WhatsApp mereka ada UI baru yaitu kita bisa ngechat sama bot meta tapi di bot meta itu kita bisa juga jadi kontak kan nah itu contoh UI-nya dan kebanyakan aplikasi juga mulai mengimplementasikan buat-buatnya mereka sendiri kalau WhatsApp ada meta Twitter ada blog gitu terus jadi designing for emerging technology. Kalau ini lebih kayak belum ada tapi ada konsepnya kayak augmented reality sama virtual reality. Kalau virtual reality sendiri sih udah ada. Um, ya, tapi untuk VR mereka lebih digunakan untuk kayak apa ya nongkrong ya kayak mungkin komunitas terus meet up dari mungkin ada yang dari benua lain atau negara lain dan yang terakhir, ethics and responsibility in UI design. Kalau ini accessible, di gambar ini ada alt. Jadi rata-rata kalau untuk Twitter mereka itu ada gambar, kalau bisa kita masukin gambar, kita bisa masukin alt. Dan alt ini untuk mereka yang disabilitas seperti buta. Jadi kalau kita tulis begitu nih kita deskripsikan gambarnya, nanti orang-orang bisa dengar kalau apa nih gambarnya mendeskripsikan apa. Jadi walaupun kita ingin mengikuti tren, kita harus be mindful of yang orang yang berkebutuhan khusus kayak warna-warna terang atau warna-warna yang kayak website yang agak ada flashing light kan ada yang mungkin punya ya bisa tegang gitu lah. Terus di sini ada kunci jawaban karena di setiap chapter kita nambahin kayak latihan soal exercising in understanding the chapter yang artinya setiap chapter nih kita mau make sure nih mereka paham nggak apa yang mereka baca terus di akhir buku kita kasih kunci jawaban jadi mereka tahu mereka ini benar atau enggak dalam merespon jawabannya dan ini lebih kayak kata kunci ya sama daftar pustaka, buku-buku dan jurnal kita referensikan dan metode. Oke, uh, that's good, sounds good juga penjelasannya uh, menarik ya meskipun tadi ada sedikit trouble dari awal presentasi. Coba dikecilin. Oke, dari tim UI UX di sini pembagian kelompoknya seperti apa? Pembagian the job gitu. Jadi ada berapa chapter terus siapa-siapa aja. Mm-mm. Oke, Danang boleh. Intinya tuh. Oh gitu. Oh gitu. Tapi tetap berprogres ya. Oke, that's good. Berarti eh, saling melengkapi gitu ya. Nggak ada yang per satu chapter enggak ya. Bener. Kok Afif senyumnya kayak tersirat gitu sih? Maksudnya gimana sih? Afif kayak tersirat gitu senyumnya. Benar. Oh, berarti saling melengkapi aja ya. Oke, di sini kan ini izin untuk share screen salah satu contoh juga buku ya dari kampus lain yang juga memang terbit di tahun 2024. Coba tolong di stop share dulu. Ya, mungkin ini bisa nanti jadi referensi juga untuk pengembangan book chapternya lebih lanjut. Tadi kan ini udah share terkait dengan Damar, mungkin nanti Hafiz, kemudian teman-teman yang join di Zoom juga bisa BBC. Ya, linknya sudah akan kirim ke dalam WhatsApp group untuk bisa pemanfaatan AI. Ya, pemanfaatan tools AI. Nah, ini ada satu buku, contohnya di sini ada dari kampus
Ya, Universitas Amikom Yogyakarta ya. Di sini terkait dengan teori dan praktik desain UI UX ya. Studi kasus implementasi dengan metode design thinking. Ya, jadi kalau misalnya tadi di dalam buku chapternya UI UX ada beberapa metode, ya salah satunya kan ada tentang design thinking juga ya metodenya ya. Nah, ini secara spesifik fokus ke arah design thinking. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang dijelaskan sama tim UI UX itu masih secara general terkait dengan UI UX-nya, metode-metodenya ada apa aja sih kayak gitu ya. Tapi kalau yang saat ini udah ada bukunya, itu fokus di satu metode yaitu design thinking. Ya, nanti kalian juga bisa siapkan halaman setelah cover, ya seperti ini contohnya. Nah, langsung masuk ke definisinya. Oke, langsung masuk ke definisinya. Kevin bisa lihat dulu sebentar, perhatiin ya. Nah, di sini juga ada poin-poin, ya poin one, two, three gitu tentang karir dari UI UX juga bisa jadi apa aja nantinya. Ya, ini kalian juga bisa nantinya kalian bisa adopsi juga. Ya, kemudian di sini lebih fokus ke arah yang gambar-gambar nih di bagian 2 metode pengembangan UI UX-nya. Design thinking-nya ya. Tahapan design thinking dari empathize, kemudian ada divine, ideate berarti idea terus create. Kemudian ada prototype sama ada testing. Tadi juga ada dijelaskan terkait dengan testing ya. Nah, alur-alurnya kalian coba kuasai juga, Dita. Ya, jadi nggak hanya general gambar. Tadi di chapter one udah bagus tuh ada gambarnya, tapi antara chapter one sama chapter 2 kurang lebih mirip-mirip gambarnya. Yang kalian lihat ya. Coba nanti kita sama-sama cek lagi. Ya, ada gambar yang nanti juga bisa kalian coba jelaskan pada saat kalian nggak masukin source, berarti itu original made by your team gitu. Ya, terus tadi di bagian cover kalian juga udah lihat di sini ya. It's quite simple ya, tapi juga perlu perhatikan logo-logo juga ya. Misal di sini ada penerbit, tulis penerbit. Terus nama autorsnya akan diletakkan di sebelah mana, kalian juga mesti tahu. Mungkin ada sentuhan 3D, misal bagian tulisan UI UX-nya kasih shadow, jadi dia sedikit pop up, bisa terlihat lebih 3D, itu juga nice good gitu ya. Nah, ini bagian belakang mungkin perlu diupdate fontnya, nggak terlalu bold ya. Dan perhatikan juga untuk apakah memang mau di center atau di justify agar lebih rapi, kayak gitu ya. Nah, nanti untuk ada space juga untuk penempatan kode barcode ya, barcode ISBN ya. Ya, di sini ada quotes by design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Ya, Steve Jobs. Ya, good juga. Ya. Oke, nanti kalian bisa coba manfaatkan yang poin ini ya. Mana tadi ya, teori dan praktik. Nah, di sini. Di sini juga ada user-centered design. Ya, tahapan user-centered design. Ini ada alur-alurnya juga. Ya, sehingga secara keseluruhan kurang lebih bisa ada tahapan ini sih yang kalian coba kuasai di dalam book chapter ini gitu. Ini untuk yang diamond ya, double diamond diagram juga masuk. Jadi ini lebih ke step by step-nya juga menggunakan diagram gitu. Nah, ada SWOT analysis juga. Ya, contoh template user journey map menurut uh, Eggman. Nah, ini ada quote, ada apa namanya kutip. Nah, kalau ini contoh ya, berarti poin-poin. Kalau yang tadi udah ada di dalam book chapter dari UI UX yang udah dibuat, ini udah ada contohnya. Kalau ini baru poin-poin aja kayak prototipe-nya doang gitu. Sepertinya yang di sini dalam bentuknya bukunya ini nggak berwarna ya, hitam putih ya. Jadi kita nggak bisa lihat palette palette colornya. Berarti harus payment dulu baru bisa dapetin gitu. Nah, di sini kalian juga bisa pakai kan ya. Contoh website penyedia icon, ya kan? Tadi kayak juga kalian juga mention kan contoh-contoh untuk penyedia platform untuk desain UI UX kayak Figma dan lain sebagainya gitu. Oke, ini nanti bisa coba kalian maksimalkan contoh bukunya. Ya, bisa coba cari lagi ya Dita, Randy, Afif, ya, untuk dapetin referensi dan jangan lupa dikutip. Oke, jadi pada saat memang kalian ada kutip ya kalian kutip dari sana. Itu data-datanya juga bisa ambil. Berarti misalnya tren karir terkait dengan UI UX. Kan tadi di atas ada karir. Tapi gimana kalian kemas lagi dengan lebih baik di dalam bukunya dengan mengedepankan etik yang ada tadi. Berarti kalau misalnya dalam bentuk
Yang sebelumnya dalam bentuk list, kalian bisa dalam bentuk survei. Ya, misalnya survei atau berdasarkan grafik peningkatan karir berdasarkan UI UX jobs kayak gitu. Saya di hasil pencarian di Jobstreet atau laman laman penyedia job yang lainnya seperti apa kayak gitu. Paham gak sejauh ini Dita? Paham. Randy paham nggak? Afif paham nggak? Coba gimana? Jadi apa yang direvisi? Heeh. Tambahkan gambar. Mm-mm. Terus bisa fokus ke diagram juga lebih bagus sih. Heeh. Apa? Pakai table bisa, grafik bisa, ya. Kalau grafik table itu bisa ya dalam bentuk mungkin ya, kalau table lebih ke comparison, komparasi ya, komparasi kayak gitu. Misalnya kalau misalnya pakai Figma, eh, seperti apa dampaknya kayak gitu. Gitu sih kalau table biasanya lebih untuk komparasi gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Oke. Yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau nanya dulu gak? Oh, seru nih. Tadi kita lupa nih belum nanya ke tempatnya Arik ya. Sekarang boleh nih nanya ke timnya Aldita. Lila mau nanya juga boleh. Dari Novi boleh nanya. Yang Zoom juga boleh kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke. Aul, ada yang ingin tanyakan, Aul? Belum. Ya. Di sini ada Ivan ya. Ivan. eh Ivan mau coba sharing progres dari book chapter ya? Kan minggu lalu karena terhalang sholat Jumat ya kalau nggak salah ya. Mau sharing belum jadi kan ya? Iya gak sih kalau nggak salah. Coba di sharing lagi progresnya gimana? Atau Hafiz mau coba sharing? Rijal, maksudnya Rijal. Hafiz lagi gue panggilnya. Udah ada progres belum? Belum kan ini? Belum ada. Oke. Ditunggu ya. Ini udah pertemuan 13 ya. Baik. Oke, sekarang lanjut ke Divan. Ayo, Divan. Bosen, kok ya langsung aja ya? Tahu kalau sekolah sekolah basket. Ya, Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, si- di sini saya dari kelompok Unity ingin sedikit tentang perkembangan book chapter dari kelompok kami yang berjudul Bisnis Komunikasi. Kayaknya tuh kamu suka ya rutin. Untuk cover buku kami di sini sudah mana gue ngomong. Untuk cover bukunya di sini udah kami bikin dan mana ya? Mana gue ngomongnya ya? Bingung. Ada suaranya nggak kedengaran. Di sini kami sudah membuat cover bukunya bu dari bisnis komunikasi. Di sini juga buku kami ini terdiri dari 10 bab dan ini kami sudah mengerjakan semua bab tersebut. Di sini dari eh, di bab pertama di sini ada bisnis komunikasi di era digital, terdiri dari 3 subchapter. Yang pertama itu definisi dan pentingnya komunikasi bisnis. Kedua, perbedaan komunikasi tradisional dan digital. Dan ketiga, dampak era digital terhadap pola komunikasi bisnis.
Di bab kedua ada teknologi dan media komunikasi digital. Di sini juga terdiri dari tiga subbab. Coba lihat dari langsung ke bab pertama aja ya kan ya. Di bab pertama di sini kami ada bisnis komunikasi di era digital. Kami sudah menambahkan gambar di awal atau di pendahuluan. Definisi dan pentingnya komunikasi bisnis digital. Ini solar sih. Di sini kami juga menyediakan latihan yang terdiri dari 2 soal di buku ini dan juga disertakan dengan petunjuk jawaban latihannya. Ini untuk pertama ya. Ini sampai bab 10 ada semua. Ada terdiri dari dua dua latihan per subbabnya. Untuk perkembangannya kayak gini dulu sih kan ya. Belum ada yang ya. Tapi di sini kami juga ada mengasih gambar kan nih di Nanti yang perlu diperhatikan ini ya, bukan itu kan ada sertifikat kita nggak ambil dari gambar itu asal ya. Jadi jangan ada yang dari tempat yang ada copyrightnya gitu loh. Ya, Oh, harus diedit lagi ya. kalau ada pemanfaatnya itu juga boleh. Jadi tapi itu menggantikan guna pemanfaatan perusahaan. Ya kan, itu kalau gambar itu apa? Selanjutnya ada yang sama lagi nggak? Kalian mau coba cari juga sama teman-teman yang tadi dan gimana ada yang bertanya lagi? Ada yang tambahkan? Kalau dari kalangan sudah banyak yang gimana ya? Iya, dari halaman udah banyak, Kak. Cuman di sini kami belum tahu pasti masih banyak salah mungkin di sini, Kak. Oke. Mungkin tadi bisa share salah satu contoh dari dapat juga nggak yang menarik ini kan thank you presentasinya. Nanti bisa tambahkan lagi progresnya yang lebih lanjut. Karena kan dia udah sebenarnya halaman dari sisi halaman udah lebih banyak. Dan nanti cukup proses editingnya itu yang nanti perlu di lebih lanjut. Ya, ini masih kasar ya, Kak. Oh, nggak boleh. Oke. Ya, Kak. Nah, di sini kan ada salah satu buku juga yang menarik, ya, yang mungkin bisa jadi salah satu referensi juga untuk misalnya Masuk. Stopnya langsung keluar aja kali ya. Udah nggak stop. ya, Ini stop. Eh. pahami di sini ada FCI mengelola dan mengelola usaha
Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari kalian cukup. Ya, tadi kalian ada suaranya nggak sih, Mama? Ada ya? Oke, thank you semua yang udah join. Dari Zoom ada 27 mahasiswa, ada Rifka, Cinda, Reva Aska. Ya, yang di BO juga banyak sekali yang hadir. Sebelum selesai, kita bisa foto bersama ya untuk nanti direkap kembali absennya sama Kananda. Thank you semuanya sudah join hari ini. Semoga harinya bersinar dan tahun baru 2025 nanti banyak membawakan banyak keberkahan ya dan juga rezeki yang melimpah untuk semuanya. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Happy holiday semuanya. Nataru. Yuk kita foto dulu. Oke, yang di Zoom mau on cam. Kalian mau screenshot? Ada jamnya juga di 11.11. Boleh di on cam. Syifa, Nabila, Rifka, Lukita, Raihan. Si Raihan tuh ben bro nggak datang. Kemana? Jemput ayahnya di mana? Oh, oke. Yuk, kalau nggak ada yang on cam, di sini ada Alfi ya. Alfi, Dimas, terus ada Rizal yang udah on cam juga. Oke, kita kita screenshot ya. 1, 2, 3.